Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, setelah kemarin nih kita melihat bagaimana Sarada itu berperan sangat signifikan, apalagi setelah ia menggunakan Chidori 1000 burung itu. Informasi tentangnya yang juga dianggap akan jadi wanita yang membangkitkan nama baik Uchiha ini akan muncul lagi. Era ini mungkin akan muncul sosok wanita seperti Uchiha Naori yang berperan sangatlah besar bagi klannya sendiri. Nah, si Sarada itu berpotensi juga akan seperti itu. Dan seperti yang kita bilang nih, setiap masa itu ada orangnya, dan setiap orang itu pasti juga ada masanya. Nah, di masa ini kami pikir adalah masa yang sangat tepat untuk Sarada itu berkembang lebih jauh lagi. Sejak awal bab pertamanya berakhir, dia itu terlihat mencolok sebagai orang yang memberikan perintah pesan pada Sasuke untuk melindungi Boruto ketika Mangekyo Sharingan-nya itu bangkit. Dan Sarada ini pun juga punya karakteristik yang tak dimiliki para kunoichi Uchiha di zamannya loh. Potensi itu jelas ada, mengingat background keluarganya pula adalah orang-orang yang sangat tangguh. Nah, dari sini kita akan berikan hipotesa mengenai lahirnya Uchiha yang serasa seperti Naori di zaman ini. Baik, kalian yang penasaran dengan video ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hipotesa tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, sejarah Uchiha faktanya itu pernah menggelora di masa lalu. Bahkan jauh sebelum masa Itachi, Sasuke itu berada. Di zaman itu ada satu wanita Uchiha sangatlah kuat. Namun setelah kepergian dirinya, Uchiha itu rata-rata diisi oleh para ninja pria dengan saringan tangguhnya masing-masing. Ribuan tahun lalu kita menunggu momen kembalinya The Queen of Sharingan nih, dan akhirnya terjadi setelah Sarada eksis nih dengan kebangkitannya di fase time skip 2 Blue Vortex-nya. Nah, di sini kita tahu kan sejarah ini sangatlah fenomenal. Bagi sejarah bumi shinobi sendiri, Uchiha itu memanglah klan yang ikonik. Nah, karena dari mereka lah muncul Dojutsu yang menjadi titik balik bagaimana dunia shinobi begitu luar biasa kan. Tanimata yang awalnya lahir dari klan Otsutsuki, berawal dari Indra, kemudian turun dan berkembang menjadi klan Uchiha. Dikatakan sebagai klan mata merah karena mereka diisikan para ninja elit dengan mata sangat tajam berwarna merah pula. Dalam sejarahnya banyak konflik terjadi dalam klan Uchiha sendiri. Kita akan kisahkan kalian dengan konflik internal serta eksternal dari klan Uchiha ini, yang mungkin dalam catatan buku yang sempat dibuka Sarada sebenarnya juga menggambarkan sejarah dan catatan kuno masa lalu tersebut. Tapi zaman itu sosok yang dikatakan Itachi sangatlah legendaris. Ternyata malah seorang Uchiha wanita loh, karena mampu mempersatukan konflik internal terbesar di masa itu. Dia adalah Uchiha Naori, the first queen of Sharingan. Ya, inilah Uchiha wanita terkuat sampai di generasi Boruto nih. Di era dahulu, Naori sudah seperti ratu bagi klannya sendiri. Kami pikir dirinya di masa lalu juga seorang petinggi penting dalam klan Uchiha. Seperti yang kita katakan di awal kala itu nih, klan Uchiha itu mengalami konflik internal antara pengguna Izanagi kan. Kondisi ini menyebabkan terjadi perpecahan dan peperangan di mana-mana bagi klan mata merah tersebut. Masalahnya, para pengguna Izanagi ini sulit sekali untuk dikalahkan karena mereka bisa merubah takdir mereka sendiri nih. Itulah kenapa kemunculan Uchiha Naori itu sangatlah krusial di masanya. Ia adalah wanita pertama yang diketahui mampu mengaktifkan teknik terlarang Izanami, sebuah teknik terlarang yang mampu menghadapi Izanagi loh. Konon dikatakan Izanami itu adalah jutsu yang membawa para pengguna Izanagi kembali mengikuti takdirnya dan keluar dari kesesatan. Bahkan Sasuke juga menambahkan teknik Izanami ini tingkatannya lebih tinggi lagi daripada Izanagi. Namun ada satu syaratnya nih, pengguna Izanami atau Izanagi ini akan mengalami kebutaan di salah satu matanya. Dan kondisi ini sebenarnya bisa diatasi jika seorang mencangkokkan mata Mangekyo Sharingan orang lain kepada matanya tersebut. Bahkan orang itu akan bisa mengaktifkan nih teknik tertinggi Eternal Mangekyo Sharingan atau Sharingan yang sangat abadi.
Jadi sebenarnya pun dalam sejarahnya klan Uchiha itu rata-rata paling menonjol adalah laki-laki kan dari masa lalu. Sampai saat ini masih sedikit sekali kunoichi-nya yang menonjol. Bahkan dari orang-orang itu tadi hanya 2 di antara yang diperlihatkan menggunakan Sharingan dengan sangat baik. Sebenarnya nih Naori sendiri juga tidak diperlihatkan menggunakan Susanoo-nya atau teknik Uchiha lain yang begitu fenomenal. Ia hanya dikisahkan oleh Itachi bahwa sebelum dirinya ada satu nama pengguna Izanami wanita yang pertama menggunakan teknik tersebut. Kunoichi ini adalah Uchiha Naori dan karena teknik itulah dia begitu fenomenal. Lalu bagaimana dengan zaman ini? Ya tentu the second kunoichi ini Queen of Sharingan jelas Sarada. Kenapa? Karena setelah zaman Naori tidak ada lagi kunoichi dari Uchiha yang begitu spesial dari karakter dan kemampuannya sebelum Sarada. Dan di masa inilah Sarada itu benar-benar akan menjadi antitesis menarik pembanding dari Naori sendiri teman-teman. Bahkan loh ya, potensi ke depan Sarada itu secara kekuatan bisa saja loh malah melebihi Naori. Semua itu juga salah satunya disebabkan dengan Mangekyo Sharingan matahari itu. Sarada ini benar-benar akan membuka limiter pada dirinya di fase dewasa ini. Kita singgung sedikit ya soal Mangekyo istimewanya tersebut. Nah ini menarik teman-teman. Setelah apa yang ditunjukkan Sarada karena pembangkitan Mangekyo-nya kemarin itu, informasi itu mencuat lagi nih bahwa ada kemungkinan ada maksud terselubung di balik tema benda-benda langit kala itu. Ini karena mengingat Mangekyo Sharingan Sarada pun juga sudah pernah dimunculkan clue-nya di tahun 2014 loh. Itu ada di Last Movie. Nah setelah Last Movie, Mangekyo Sarada itu juga kembali dikasih bocoran pada ilustrasi Kishimoto dalam manga Boruto volume pertama tahun 2016. Dan itu relate kan? Karena kemungkinan benar Dojutsu sekarang itu lebih spesifik pada kekuatan bulan dan juga matahari. Begitu pemilik Sarada yang bersumber pada kekuatan matahari dengan fenomenanya tersendiri. Nah biasanya nih kekuatan yang bersumber pada matahari itu akan luar biasa mengesankan, baik teknik pernapasan matahari maupun teknik fusi nuklir matahari sama-sama menghasilkan reaksi luar biasa. Bagaimana dengan Sarada ini? Kita tahu kan bahwa matahari itu adalah pusat segala tata surya di mana para planet sendiri mengelilinginya. Kemunculan Mangekyo Sharingannya itu sangatlah mengesankan. Semua itu terjadi pada sebuah peristiwa realita pembalik yang dilancarkan oleh Eida karena merilis Omnipotence. Dan hebatnya Eida sendiri matanya berlambangkan bulan sabit. Bukankah itu terlihat seperti pembanding dengan teknik Sarada? Banyak yang prediksikan nih jika di masa depannya ini Sarada itu akan benar-benar berpengaruh besar dalam jalannya dunia ninja loh, terkhusus untuk Boruto sendiri dan ayahnya Uchiha Sasuke. Dia yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah insiden beberapa waktu ke belakang. Sarada pula lah yang juga berkemungkinan menjadi kunoichi wanita pertama pembangkitan teknik-teknik legendaris Uchiha di era sekarang ini. Nah, perkembangan karakter Sarada itu memang serasa pesat signifikan setelah apa yang terjadi dalam hidupnya itu. Dia yang dikatakan sang jenius seperti ayahnya, Sarada ini bahkan di usia ayahnya sudah bisa berpikir lebih dewasa karena dia seorang wanita dan juga darah keturunan Haruno Sakura yang ada padanya. Bahkan kala itu dikatakan sebagai wanita di eranya ini, Sarada akan menjadi kunoichi paling overpower di masa depan. Hal ini karena beberapa alasan yang akan didapatinya dan potensi-potensi kedepannya tersebut. Chidori, Aoda, kebagian Jutsu, dan tentunya adalah Mangekyo Sharingan itu. Hal-hal itulah tadi di masa depan yang akan berpotensi Sarada dapatkan. Nah yang menarik dari Sarada ini dan sedikit berbeda dengan Naori itu adalah dia itu punya niat kepemimpinan yang sangat bagus loh, dimana ia itu bertekad untuk menjadi wanita Uchiha pertama sebagai Kage Desa Daun. Dan mungkin dengan cara inilah sebagai Queen of Sharingan kedua yang paling fenomenal di zamannya sendiri. Apa yang dilakukan Sarada itu akan menghapus segala kejahatan dari klannya dahulu, konflik desa internal bahkan eksternal yang menyebabkan banyak kehancuran besar bagi dunia shinobi. Nah mungkin Sarada ini sudah memikirkan sampai di sana teman-teman. Ingat loh ya, dari secara keturunan dan background keluarga Sarada itu orang-orang keren dan juga saling terhubung. Kakeknya itu adalah Uchiha Fukaku, adalah pemimpin klan di masanya dan pengguna Mangekyo pula. Pamannya Itachi adalah Uchiha flamboyan terkuat di zamannya dan ditakuti aliansi shinobi. Sementara ayahnya adalah Uchiha pemberani yang banyak mengorbankan segalanya untuk desa dan aliansi shinobi pula. Nah ibunya itu juga pengguna pukulan monster dan teknik pemanggil Katsuyu Byakugo. Bayangkan nih jika kesatuan dan garis itu saling berterkaitan sampai Sarada. Bukankah Awakening Dojutsu-nya nanti akan membuat kejutan besar dalam fase 2 Blue Vortex ini? Jika seperti itu kita jelas sepakat sih. Nah menurut kalian juga gimana nih dengan Boruto partnernya itu yang sudah berkembang sebadas ini? Apakah iya Sarada itu masih mempunyai satu kekuatan pamungkasnya yang akan mengejutkan semua orang? Nah ini menarik untuk kita nantikan potensi ke depan dan aksi nyata dari The Second Kunoichi, Queen of Sharingan Sarada Uchiha. Nah jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai lahirnya kembali The Queen of Sharingan di era baru 2 Blue Vortex sekarang ini.
Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.